Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS. Dan di sini kita akan melihat sebelum kita masuk kepada HIV/AIDS-nya, kita terlebih dahulu belajar tentang sistem imun, bahwa HIV/AIDS itu hubungannya dengan defisiensi imun. Apa sih menjadi defisiensi imunitas itu? Defisiensi imunitas itu merupakan penurunan atau gagalnya fungsi dari satu atau lebih komponen sistem imun. Nah, penyakit defisiensi imun ini adalah penyakit sekumpulan penyakit karena ketidakmampuan sistem imun kita untuk yang dapat menyebabkan kita rentan terkena infeksi, karena imun kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Imun kita tidak dapat bekerja dengan aktivitas yang lebih baik karena tadi penekanan kerja imun. Nah, apakah HIV dan AIDS itu sama? Nah, ini sering menjadi pertanyaan orang-orang bahwa apakah HIV dan AIDS itu sama? Menurut kita, apakah ada perbedaan antara HIV dan AIDS? Ya, kalau kita bahas satu-satu, HIV adalah Human Immunodeficiency Syndrome, atau sering dikenal dengan dia adalah jenis virusnya. Kalau HIV, kalau kita bilang HIV itu adalah jenis virusnya. Nah, jenis virus ini adalah jenis virus retrovirus. Dia bisa membawa materi genetiknya dengan RNA. Kita harus ingat lagi bahwa materi genetik pada manusia adalah DNA, sedangkan pada virus itu adalah RNA. Nah, HIV sendiri menggunakan sel T pada manusia untuk bisa bereplikasi. Jadi dia harus bertemu dengan sel T, baru dia bisa bereplikasi. Sedangkan kalau kita bilang AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, yang penyakit ini menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Nah, penderita AIDS memiliki sistem imun yang sangat lemah. Karena tadi sel T-nya yang diserang. Kita tahu sel T adalah bagian dari sistem imun. Ketika sel T-nya diserang, maka dia sistem imunnya sangat lemah. Dan sampai saat ini belum ada pengobatan untuk menyembuhkan AIDS. Yang ada adalah pencegahan supaya tidak bereplikasi si virus HIV-nya. Nah, kita masuk karakteristik virus HIV. Apa saja menjadi karakteristik virus HIV? Kita lihat pada gambar virus HIV. Yang pertama kita lihat bahwa virus HIV ini adalah materi genetiknya adalah RNA. Kemudian dia dilindungi oleh dia ada envelope pelindungnya. Kemudian dia ada protein. Nah, protein inilah yang akan berikatan dengan sel T penjamu, ya, reseptor pada sel T. Kemudian dia juga memiliki enzim transkriptase, integrase, dan protease. Enzim-enzim ini nanti yang kita bahas satu persatu di slide berikutnya, yang berperan dalam proses replikasi dari virus HIV tersebut. Nah, tadi yang kita lihat di gambar bahwa HIV ini merupakan jenis retrovirus yang memiliki rantai tunggal yang terkandung dalam sebuah kapsid envelope. Dia memiliki asam nukleotnya RNA. Kita tadi sudah bahas bahwa manusia memiliki asam nukleat DNA. Kemudian dia memiliki enzim penting. Ini nanti yang penting, sangat penting untuk dalam proses replikasinya, yaitu transkriptase, integrase, dan protease. Dia merupakan permukaan envelope mengandung glikoprotein yang ini akan berikatan dengan reseptor sel T CD4 pada limfosit manusia. Tadi envelope itu yang berikatan. Jadi ketika envelope-nya tidak ada, reseptornya tidak ada, dia tidak bisa berikatan. Satu-satu kita bahas tentang enzim yang ada pada HIV. Yang pertama adalah enzim transkriptase. Apa sih fungsi dari enzim transkriptase ini? Adalah untuk merubah RNA virus itu untuk berubah menjadi DNA yang berikatan dengan DNA pada manusia, karena ketika dia hanya RNA, dia tidak bisa bereplikasi di tubuh manusia tanpa dia harus merubah dengan menjadi DNA. Nah, enzim yang berperan adalah transkriptase, artinya transkrip, merubah transkripnya. Kalau kita berbicara tentang rekaman, ada transkripnya. Nah, ini dia kita lihat dia bagaimana prosesnya, gambarnya ketika RNA virus dirubah menjadi DNA, dan yang berperan itu adalah, ingat, ada transkriptase, artinya transkrip, merekam, merubah dari si enzim
merubah dari asam nukleat virus itu RNA menjadi DNA. Kemudian setelah dirubah menjadi DNA, ada enzim lagi yang berperan, yaitu integrase. Fungsinya apa? Integrase berarti kan menyatukan, integrasi. Menyatukan siapa? DNA virus dengan DNA manusia, sehingga dia bisa menghasilkan lebih banyak virus di dalam tubuh manusia tersebut, sehingga DNA virus itu harus bersatu dulu dengan DNA manusia. Setelah dirubah RNA oleh enzim transkriptase, dirubah menjadi DNA virus itu dihubungkan, disatukan oleh enzim integrase untuk menjadi bersatu dengan DNA manusia. Kita lihat di sini bahwa RNA virus itu warna merah, DNA virus itu warna merah, dan manusia warna biru. Ini bersatu mereka. Nah, ketika mereka bersatu, disinilah nantinya mereka itu menjadi DNA virus yang baru. Dan terakhir ada namanya enzim protease. Tadi kan bersatu tuh DNA manusia dengan DNA virus. Nah, menjadi rantai yang panjang. Nah, ada namanya enzim protease di tubuh virus. Untuk apa fungsinya? Untuk memotong rantai protein baru, untuk membentuk inti virus yang baru dan siap bereplikasi. Artinya mereka dipotong-potong menjadi virus DNA yang siap untuk menyerang sel T kembali, dan dia bereplikasi lagi. Dan itulah yang menjadi rantai potong-potong pendek. Dan ketika dia belum dipotong enzim protease tadi belum potong pendek, dia tidak bisa menginfeksi tubuh manusia. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS. Kalau kita bicara penularan HIV/AIDS, yang perlu kita ingat adalah HIV/AIDS bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui darah. Tadi sel T itu ada di dalam darah. Jadi penularan HIV/AIDS itu hanya bisa melalui aliran darah. Artinya ketika tubuh tidak ada yang luka, ketika tidak ada cara masuknya, itu tidak akan bisa menularkan HIV/AIDS. Melalui apa saja? Melalui ibu hamil kepada janinnya, karena kita tahu ibu hamil akan memberikan nutrisi melalui darah atau melalui plasenta, sehingga nutrisi, oksigen semua masuk melalui darah. Ketika ibunya terpapar HIV, maka janin beresiko terkena HIV. Kemudian selanjutnya melalui hubungan seksual terjadi penetrasi sehingga bisa beresiko terhadap penularan HIV/AIDS. Selanjutnya adalah penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, contohnya penggunaan narkotik menggunakan nafza yang menggunakan jarum suntik.